뭐시오? Moving episode 6 dimulai dengan kilas balik yang menceritakan kehidupan Gedu, yang juga dikenal sebagai Bungaman. Dia pernah menjadi penghibur di acara anak-anak. Dia adalah sosok yang dicintai di antara anak-anak. Gedu menyadari kekuatannya sejak usia dini saat kelas sains tentang kelistrikan. Dia pergi ke sekolah Jengwon tempat Ii Hwan mengajarinya. Dia ingin menjadi seorang atlet tetapi dia tidak memiliki keterampilan. Ii Hwan menyarankan agar dia mencoba menjadi jurnalis. Hal inilah yang membuat Gedu mengikuti audisi di TV. 281번 정계도입니다. 번개 파워! Pada awalnya peluangnya untuk berhasil dalam audisi tampak suram. Namun ia memukau para juri dengan bakatnya dalam menghasilkan listrik. Tampaknya masuk akal jika mereka akan mempekerjakannya untuk peran tersebut. Pekerjaan itu tidak mudah tetapi menyenangkan. Dia hanya berusaha keras dan mengendalikan kekuatannya sehingga dia memakai sarung tangan. Sayangnya kecelakaan terjadi sesekali dan dia akhirnya menghancurkan beberapa peralatan. Selama ini, Gedu menjalani kehidupan yang bahagia. Ibunya membantu merawatnya dan selalu mampir ke apartemennya untuk membawakannya makanan. Sayangnya, keadaan menjadi lebih buruk setelah sarung tangan Gedu terpotong tepat sebelum dia naik ke panggung. Dia akhirnya menyetrum sesama pemain dan hampir menyebabkan kecelakaan besar. Produser memutuskan lebih mudah memecatnya karena kejadian itu membuat anak-anak terlalu takut. 야, 정혜도 씨 의상 반납 해주세요. Pada hari yang sama, Gedu tiba di rumahnya dan menemukan ibunya terbaring di lantai. Dia tahu sesuatu yang buruk telah terjadi begitu dia menyentuh kunci pintunya. Ibunya tidak berhasil. Benar saja, ini adalah masa-masa sulit baginya. Ini juga pertama kalinya dia melihat ayahnya. Gedu tidak mempunyai perasaan sakit hati terhadap ayahnya. Meskipun ayahnya tidak pernah hadir, dia merawatnya secara finansial. Itu adalah pertemuan yang pahit manis yang membuat Gedu menangis. Segera setelah itu, dia mulai mencari pekerjaan baru. Dia mengisi ratusan resume tetapi tidak ada hasil. Dia merindukan pekerjaannya sebagai entertainer dan sesekali mengunjungi studio. Dia juga mengunjungi ayahnya untuk berbagi kenangan ibunya dari kunci digital apartemennya. Dalam kurung, kemampuan mereka memungkinkan mereka melihat kenangan dengan menyentuh benda. Gedu merasa kekuatannya membuat frustrasi dan mengira itu hanya akan membuatnya menyakiti orang lain. Namun, ayahnya mencoba meyakinkannya secara berbeda. Suatu malam, Gedu keluar untuk minum. Dia melihat sebuah bus mengalami masalah listrik dan menggunakan kekuatannya untuk memperbaikinya. 뭐시오? Inilah bagaimana dia akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai sopir bus. Ini adalah pekerjaan yang dia cintai dan hargai. Ia bahkan memiliki beberapa pelanggan favorit seperti Bong Seok yang selalu memberikan senyuman dan sapaan hangat untuknya. Saat ini, Gedu mengambil cuti singkat untuk menghadapi kematian ayahnya. Ingat, Yang Seok adalah orang kedua yang dibunuh Frank.
Gyedu mengambil barang dari toko ayahnya dan melihat betapa brutalnya dia dibunuh. Hal ini menyebabkan dia sangat kesakitan, tetapi dia mencoba melanjutkan kehidupan normalnya. Sementara itu, Frank mempertanyakan mengapa targetnya melindungi anak-anak mereka. Sepertinya dia melakukan tindakan menyakiti diri sendiri dengan membakar dirinya sendiri, tetapi kemudian sembuh dalam hitungan detik. Di sisi lain, Mi-hyun mempersiapkan Bong Seok ke sekolah dan dia tampak sedih. 네. Huisu juga melakukan pengamatan yang sama saat makan siang. Bong Seok meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja, tapi Huisu tidak mempercayainya. 오늘 너답지 않아서? Bong Seok hendak memberitahunya apa yang membuatnya stres saat Hyewon bergabung dengan mereka. Huisu dengan senang hati menyambutnya dan Bong Seok seperti biasa baik hati. Mereka terus makan siang dan bergabung dengan Han Byul. Dia tidak punya teman karena dia selalu merekam hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman. Mereka berdebat apakah mereka harus duduk bersama Gang Ho-on yang sendirian, namun memutuskan untuk membiarkannya. Waktu makan siang berjalan lancar hingga Gang Ho-on dipermalukan oleh Kisu. Kisu menjalankan misi agar Gang Ho-on mengungkapkan kekuatannya. Untungnya, Gang Ho-on menahan diri dan menanggung penghinaan. Kisu akhirnya mengambil kacamatanya dan membuangnya ke dalam makanan. Gang Ho-on pergi dan Huisu mengambilkan kacamata untuknya. Dia berjanji pada Bong Seok bahwa dia tidak usil, dia hanya ingin 이거 membantu. 어지럽 아니야? Di sisi lain, Sang Wo-ok melaporkan kejadian tersebut kepada Ii Hwan dan memintanya melakukan sesuatu. Dia menunjukkan bahwa Kisu telah banyak mengganggu Gang Ho-on akhir-akhir ini dan Ii Hwan memintanya untuk mengurus urusannya. Meskipun Ii Hwan bersikap acuh tak acuh, berita ini sangat mengkhawatirkannya. Setelah makan siang, dia meminta untuk bertemu secara pribadi dengan Kisu, tetapi Kisu dengan kasar keluar dari kelas. Huisu bertemu Gang Ho-on di auditorium dan mengembalikan kacamatanya. Dia memuji dia karena menahan diri dan tidak memilih untuk menggunakan kekerasan. Dia mengatakan itu adalah pelajaran yang dia pelajari dengan cara yang sulit. Gang Ho-on tersentuh oleh kata-katanya dan berterima kasih atas kacamatanya. Namun dia kecewa mendengar Bong Seok lah yang membersihkannya. Huisu memintanya menyalakan AC sebelum dia pergi. Dia dengan cepat mengatakan padanya bahwa ayahnya juga memiliki toko sebelum dengan malu-malu bergegas pergi. Bersamaan dengan itu, Gyedu kembali bekerja dan menjelaskan kepada atasannya bahwa dia perlu menyibukkan diri. 장례 끝났으면 일해야죠. 쉬긴 뭘 쉬어. 국가 순간 뭔가. Di tempat lain, Frank teringat kilas balik saat dia berlari di ladang jagung di Iowa ketika dia masih muda. Dia juga ingat seorang wanita bernyanyi di tempat yang mirip klub jazz. Kembali ke markas NIS, Wo On-kyu akhirnya mendapatkan identitas pembersih. Ternyata Frank adalah penduduk asli Korea yang diadopsi secara paksa di AS. Dia besar di Amerika dan berdasarkan nama kodenya, dia adalah anak ke-6 yang menjalani adopsi dan pelatihan paksa ini. Dia dibawa oleh agen CIA ketika dia masih kecil dan setelah itu semua catatannya dihapus. Setelah mendengar laporan tersebut, Yong Jun memutuskan untuk memanggil penasihat AS. Malam tiba dan Bong Seok membuat playlist untuk menghibur Huisu saat dia berlatih. Dia tidak punya telepon jadi dia membiarkannya menggunakan teleponnya. Huisu mendekat untuk mengucapkan terima kasih dan anak kami hampir melayang lagi. Dia dengan cepat pergi tetapi dia tetap dengan teleponnya. Saat malam semakin larut, Frank mendapat pesan teks tentang target berikutnya dan itu tidak lain adalah Mi-hyun tercinta. Frank berhenti minum dan pergi ke restorannya. Sementara itu, para siswa di Jongwon mulai berangkat pulang. Seperti biasa, Gang Ho-on datang dan menemukan ayahnya menunggunya di luar toko mereka. Dia tiba-tiba meminta maaf kepada ayahnya tetapi kami tidak tahu alasannya.
Ayahnya hanya tersenyum dan melanjutkan apa yang dia lakukan. Bong Seok mampir ke auditorium untuk mengambil teleponnya dan menyadari bahwa telepon itu akan segera mati. Dia segera pergi karena dia takut ibunya akan khawatir jika dia tidak dapat dihubungi. Dalam perjalanannya dia senang melihat Gye-do kembali bekerja. Dia dengan hangat menyambutnya dan berbagi bahwa senang sekali dia kembali. Dia mengaku khawatir dan Gye-do tergerak oleh kata-katanya. 안 보여서 걱정했어요. Huisu juga sampai di rumah dan terkejut melihat ayahnya memberinya telepon. 이게 뭐야? 샀지. 내일 가서 개통해. 요즘에 Ju-won berhasil membelikannya telepon dengan secara halus mengancam pelanggan kasar pemilik toko telepon itu. Ju-won meminta Huisu memastikan dia selalu membawa ponselnya untuk berjaga-jaga. Tampaknya Ju-won mengkhawatirkan si pembunuh dan ingin melindungi Huisu. Namun dia tidak mengatakan hal ini padanya karena dia tidak ingin dia khawatir. Kembali ke markas NIS, Yong-jun bertemu dengan penasihat AS Mark dan memanggilnya untuk bersikap tidak sopan. Dia menunjukkan bahwa tidak sopan menjalankan misi di suatu negara tanpa memberitahu pihak berwenang yang diperlukan. Mark menyatakan bahwa Departemen Yong-jun juga merupakan rahasia yang disamarkan sebagai lembaga pemerintah biasa. Yong-jun langsung ke intinya dan mengungkapkan dia tahu Mark adalah agen CIA yang bekerja menyamar sebagai penasihat. Senyum percaya diri di wajah Mark menghilang dan kita tahu Yong-jun menempatkannya di tempat yang dia inginkan. Yong-jun mengancam akan menjadikan masalah ini sebagai masalah diplomatik internasional jika Mark menolak membatalkan anjing pemburunya. Ia berargumentasi bahwa kedua negara akan mengalami banyak kerugian jika hal ini diumumkan ke publik. Dia menyarankan agar mereka membuat kesepakatan dan mengatakan agensi tersebut tidak tertarik pada generasi masa lalu. Yong-jun mendiktekan bahwa jika mereka ingin membuat kesepakatan, Mark harus menghentikan operasinya. Mark mencoba bersikap keras, jadi Yong-jun meminta untuk dihubungkan dengan Kementerian Keamanan Negara Tiongkok. Sementara itu, Frank muncul di restoran Mi-hyun dan memesan makanan. Mi-hyun dengan cepat merasakan bahaya dan mencoba mengirim pesan kepada Bong Seok agar tidak pulang. Sayangnya, teleponnya mati dan dia tidak menerima pesan tersebut. Dia dengan santai bertanya apa arti senar kedua dan Mi-hyun menjelaskan itu bukanlah sesuatu yang baik. Bong Seok pulang dan Mi-hyun dengan cepat mencoba memperlakukannya seperti pelanggan lainnya dan menyebutnya sebagai tuan. 어서 오세요.